Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For joining this presentation. So for today, our presentation is translation analysis. So let me introduce myself first. My name is Rosa Putri and my partner. My name is Halwa Nadia Harosadi. My name is Pravin Nurdin. My name is Jinia Perlina. So let's get started. So the first presentation is me. First, short language-nya adalah Bullying the Cat. Dan expert menerjemahkannya sebagai melencengin kucing. Dan grup kami menerjemahkannya sebagai memasang lonceng sang kucing. Kami memilih untuk hasil terjemahan yang baik adalah grup kami, yaitu memasang lonceng sang kucing, dikarenakan judul terjemahan tersebut bakalan lebih cocok dengan isi cerita dari short language-nya. Oke, selanjutnya short language. The mice on call a meeting to decide to a plan to free themselves of their enemy, the cat. Dan expert menerjemahkannya sebagai suatu ketika bangsa tikus menyelenggarakan rapat akbar untuk menata rencana memerdekakan diri dari musuh bebuyutan mereka, kucing. Dan terjemahan kelompok kami adalah suatu hari tikus pernah mengadakan sebuah rapat untuk menentukan rencana membebaskan diri dari sang kucing. Dan untuk itu kami memilih terjemahannya adalah dari kelompok kami, yaitu suatu hari tikus pernah mengadakan sebuah rapat untuk menentukan rencana membebaskan diri dari sang kucing. Karena terjemahan expert lebih sulit atau jika target readernya adalah anak-anak, maka akan membingungkan anak-anak. Contohnya saja pada kata terjemahannya rapat akbar, tentu anak-anak bakalan sulit untuk mengartikan apa itu rapat akbar. Dan untuk itu terjemahan kami akan lebih cocok jika target readernya adalah anak-anak. Selanjutnya, indeed something had to be done. Dan expertnya menerjemahkannya adalah sungguh harus ada tindakan nyata. Sedangkan kelompok kami menerjemahkannya sebagai memang mereka harus melakukan sesuatu. Untuk itu kami memilih terjemahannya adalah dari expert, yaitu sungguh harus ada tindakan nyata, dikarenakan terjemahan expert akan mempertegas kalimat selanjutnya. Selanjutnya for the life in such a constant fear or horror clowns that they hardly dare steal from their dens by night or day. Sang expert menerjemahkannya adalah mereka sudah tidak tahan lagi hidup dicekal rasa takut terhadap cakar kucing sampai nyaris tak berani beringsut dari sarang baik siang maupun malam. Sedangkan kelompok kami menerjemahkannya sebagai karena mereka hidup terus-menerus berada karena dalam ketakutan terhadap cakar sehingga mereka hampir tidak berani keluar dari sarang mereka baik itu malam maupun siang hari. Dan kami memilih terjemahan terbaik adalah dari kelompok kami dikarenakan seperti yang sebelumnya contohnya rapat akbar, maka di sini expert menggunakan kata beringsut dan kata tersebut atau kosakata tersebut arti kosakata tersebut bakalan cocok jika digunakan pada terjemahan bentuk novel ya. Sedangkan cerita ini adalah cerita dongeng anak-anak, maka kata beringsut kurang cocok dipakai dalam hasil terjemahan ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hawa Nadia Harosadi. Baiklah. Selanjutnya yaitu many plans were discussed.
expert menerjemahkan banyak usulan dibahas. Sedangkan kelompok kami menerjemahkan sudah banyak rencana yang telah dibahas. Di sini kami memilih hasil terjemahan dari kelompok kami, yaitu sudah banyak rencana yang telah dibahas. Karena hasil terjemahan kelompok kami itu lebih mendekati dari teks asli terjemahan daripada hasil terjemahan dari expert. Selanjutnya itu, but none of them was too good enough. Tapi tak satu pun dianggap cukup bagus. Terjemahan kelompok kami yaitu tapi tidak satu pun dari rencana-rencana tersebut layak. Di sini kami memilih terjemahan dari kelompok kami yaitu tapi tidak satu pun dari rencana-rencana tersebut layak. Karena hasil terjemahan grup kami lebih mempermanis kalimatnya. Selanjutnya itu expert menerjemahkan sebagai aku dan grup kami menerjemahkan sebagai saya. Di sini grup kami memilih terjemahan dari expert yaitu aku. Karena cerita ini adalah cerita dongeng dan tentunya pembacanya adalah anak-anak, maka akan lebih cocok menggunakan kata aku. Lalu juga kata saya terlihat lebih formal untuk sebuah dongeng. Selanjutnya itu, I have a plan that seems very simple, but I know it be successful. Expert menerjemahkan, aku punya rencana yang sekilas sangat sederhana, tapi aku yakin pasti berhasil. Dan grup kami menerjemahkan, aku punya sebuah rencana yang terlihat sederhana, tapi aku yakin rencana ini akan berhasil. Di sini kami memilih terjemahan dari kelompok kami, yaitu aku punya sebuah rencana yang terlihat sederhana, tapi aku yakin rencana ini akan berhasil. Karena kalimat ini lebih pas dan mempercantik hasil terjemahan. Selanjutnya itu, when we hear the bell ringing, we will know immediately that our enemy is coming. Expert menerjemahkan, saat mendengar bunyi kelenting, kita bakal langsung tahu musuh kita sedang mendekat. Dan kelompok kami menerjemahkan, ketika kita mendengar lonceng yang berbunyi, kita akan segera tahu jika musuh kita sudah datang. Di sini kami memilih terjemahan dari kelompok kami, yaitu ketika kita mendengar lonceng yang berbunyi, kita akan segera tahu jika musuh kita sudah datang. Dikarenakan hasil terjemahan ahli akan sedikit membingungkan target reader, yaitu anak-anak, karena kata kelenting saja jarang diketahui oleh orang-orang awam, apalagi jika itu anak-anak, maka akan mempersulit mereka yang hanya tahu bentuk-bentuk kalimat yang sederhana. Selanjutnya yaitu, all the mice were much surprised that they had not thought of such a plan before. Expert menerjemahkan semua terpana. Mengapa sebelumnya tak pernah terpikirkan rencana sebagus itu? Dan kelompok kami menerjemahkan, semua tikus begitu terkejut mendengar hal tersebut dikarenakan mereka belum pernah terpikirkan rencana tersebut. Di sini kami memilih hasil terjemahan dari expert dikarenakan kalimat tersebut lebih bagus dan lebih mempermanis hasil terjemahan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinia Aprelina. Baik, selanjutnya. But in the midst of the rejoicing over their good fortune and almost arose and said. Hasil dari expert yaitu, namun saat ilham cemerlang tadi membuat mereka tergirang, tikus tua bangkit dan berkata. Sedangkan hasil terjemahan dari kelompok kami yaitu, namun di tengah suasana kegembiraan yang menyebar atas keberuntungan mereka, seekor tikus tua bangkit dan berkata. Jadi kami di sini mengambil hasil terjemahan dari kelompok kami, yaitu namun di tengah suasana kegembiraan yang menyebar atas keberuntungan mereka, seekor tikus tua bangkit dan berkata. Alasan kami memilih terjemahan dari kelompok kami, yaitu hasil terjemahan milik expert akan sulit dipahami oleh target reader, karena target reader tersebut yaitu anak-anak. Selanjutnya, I will say that the plan of the young mouse is very good, but
let me ask one question. Who will bail the cat? Hasil dari expert yaitu harus kuakui rencana tikus muda ini amat baik. Akan tetapi, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Siapakah yang bersedia maju meloncengi kucing? Sedangkan hasil dari kelompok kami yaitu saya mengakui jika rencana yang tikus muda itu berikan memanglah sangat bagus. Namun izinkanlah saya mengajukan satu pertanyaan, siapa yang akan menggantungkan bel ke leher kucing? Hasil terjemahan yang kami pilih yaitu dari grup kami, saya mengakui jika rencana yang tikus muda itu berikan memanglah sangat bagus. Namun izinkanlah saya mengajukan satu pertanyaan, siapakah yang mengantungkan bel ke leher kucing? Alasan kami memilih hasil terjemahan kami yaitu dikarenakan hasil terjemahan grup kami lebih sederhana dan juga tampak lebih baik daripada milik si expert dari segi kalimat dalam bentuk sastranya. Baik, selanjutnya, it's one thing to say that something should be done, but quite of different matter to do it. Hasil dari expert yaitu bilang seharusnya begini itu mudah mengerjakannya yang sulit. Hasil dari terjemahan kelompok kami yaitu mengatakan sesuatu hal itu memanglah mudah, namun akan sangat berbeda ketika kita melakukannya. Kami memilih hasil terjemahannya yaitu dari grup kami, yaitu mengatakan sesuatu hal itu memanglah mudah, namun akan sangat berbeda ketika kita melakukannya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya dari teks Indo ke Inggris yang akan dijelaskan oleh Lin. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kita dari grup. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil terjemahan dari grup kita. Yang pertama, kita telah menelaah dari judul terlebih dahulu. Judulnya yaitu Menepis Harapan. Seorang penerjemah atau ahli sang expert tersebut menerjemahkan sebagai Forsaken Hope. Sedangkan dari grup kita yaitu Sending Hope. Kita lebih memilih Forsaken Hope dikarenakan bahasa ini dinilai lebih cocok untuk digunakan sebab lebih mendeskripsikan cerita yang ada, sedangkan Sending Hope itu tidak terlalu menggambarkan kepada cerita yang telah diceritakan. Yang selanjutnya itu kita telah menelaah mengenai penggunaan kata dia di dalam terjemahan tersebut. Kata dia di dalam terjemahan tersebut kita sepakat dengan sang expert yaitu menerjemahkan dia sebagai seorang perempuan. Karena kita melihat dan meninjau dari beberapa bukti. Yang pertama, dari beberapa bukti dan beberapa kalimat setelahnya. Yang pertama itu dari kalimat ngebulnie, seolah-olah seseorang itu telah merayu atau menggombal seseorang yang sedang merokok. Tidak mungkin jika seseorang tersebut sedang menggoda seorang laki-laki karena untuk merokok, untuk seseorang yang merokok itu atau lelaki yang merokok itu sudah disebut lazim, sedangkan seorang perempuan itu belum lazim di mata khalayak. Maka dari itu ngebulnie itu seakan-akan seolah-olah sedang merayu seorang perempuan. Selanjutnya, bukti yang kedua itu kita lihat dari paragraf-paragraf terakhir ketika seseorang memberikan seorang laki-laki yang memberikan wine kepada sang tokoh utama. Seorang laki-laki tersebut sangat kecewa ketika menolak wine dari tokoh tersebut. Tidak mungkin jika seorang laki-laki tersebut kecewa ketika ditolak oleh seorang laki-laki lainnya. Selanjutnya, kita telah menerjemahkan kalimat
ngebul niye. Kalimat ngebul niye di dalam cerita tersebut diterjemahkan oleh sang ahli yaitu hey smoke mouth, dan untuk kita telah menerjemahkannya sebagai are you smoking honey, dan kita lebih memilih terjemahan hasil kita dikarenakan kata smoke mouth itu menggambarkan hinaan kepada sang tokoh, bukanlah rayuan. Sedangkan di dalam original text atau source language-nya itu seseorang seolah-olah sedang merayu sang perempuan yang sedang merokok, bukan menghina. Maka dari itu kita lebih memilih untuk menggunakan hasil terjemahan kita. Selanjutnya kita telah menerjemahkan kalimat bakmi ayam satu nggak pakai saus. Seorang expert menerjemahkannya sebagai one chicken lau mein, no sauce. Sedangkan grup kita telah menerjemahkannya sebagai one chicken noodle please, no sauce. Dan kita lebih memilih hasil terjemahan kita yaitu one chicken noodle please, no sauce, dikarenakan kata please sangat sopan dan menunjukkan sebuah permintaan di dalam konteks cerita. Yang terakhir, kita telah menelaah atau mendiskusikan satu kalimat yaitu emangnya ini jalan nenek moyang lo. Pada kalimat tersebut, seorang expert telah menerjemahkannya sebagai what you think your ancestor left this road all to you. Dan untuk hasil terjemahan kita yaitu this is not the path of your ancestor. Kita lebih memilih hasil terjemahan kita dikarenakan kata ini terkesan lebih cocok untuk digunakan dan juga sedikit menggambarkan emosi dari seorang tokoh, sehingga kata tersebut atau kalimat tersebut seolah-olah hidup dan para pembaca pun bisa merasakan suatu emosi di dalamnya. Hanya itu dari saya, kembali kepada moderator. Oke, telah berakhirnya penjelasan dari Olin tadi, maka berakhir pula presentasi kami tentang translation analysis. Jadi apabila Anda memiliki pertanyaan atau kritik dan saran bisa menghubungi kami. So that's all we can say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.